pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Anak-anak, menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita semua, karena dengan ilmu hidup kita lebih terarah. Jadi hari ini kita masih ada ingat materi apa? Apa? Mengulas karya fiksi. Oke, mengulas karya fiksi. Di halaman berapa? Halaman 105. Ada penghapus? Ini kan kalau lagi. Dek. Ah. Topinya dibuka topinya. Oke, sekarang materi hari itu mengenal karya fiksi. Mengenal karya fiksi. Nah, ada yang tahu fiksi itu apa? Karya fiksi itu apa? Karya fiksi, ada yang tahu karya fiksi itu apa? Boleh, ungkapkan saja menurut pendapat kalian. Di halaman 106. Ada yang tahu karya fiksi itu apa? Ada yang tahu karya fiksi itu apa? Oke. Karya fiksi itu adalah karya imajinasi yang Ada yang lain? Apa itu karya fiksi? Jadi baik, karya fiksi itu adalah karangan imajinatif seseorang Astagfirullah. karya imajinasi seseorang yang berdasarkan khayal yang diceritakan. Nah, sekarang jenis-jenis karya fiksi. Ada yang tahu jenis-jenis karya fiksi itu apa? Ada yang tahu? Yang di belakang ada yang tahu jenis-jenis karya fiksi itu apa? Tidak ada. Sebelumnya pernah tidak belajar karya fiksi? Pernah? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Oke, sekarang tulis ini ciri-ciri karya fiksi. Ditulis ya. Ini enggak usah. Enggak usah. Nanti kalian buat kalau banyak ditulis. Yang pertama itu bersifat imajinatif. Yang ini di atas dulu.
ini. Kalau itu memang nggak usah ini. Ini kan sudah dipelajari kemarin. Kegiatan ini. Bahasa sugesti. Sugesti. Sugestif. Jadi bisa ditulis sini. Saya sambung saja di sini, Dik. Tinggal sesuaikan saja. Sistematika yang ini sudah belum tidak memiliki sistematika yang baku. Sudah semua? Belum, Bu. Sistematika yang baku. Sudah semua? Namanya yang dibilang bersifat imajinatif. Dari bagusnya jenis kamu. Ya boleh juga kalau mau. Nah, karangan seseorang. Boleh sih, Bu? Boleh. Yang mau saja tuh Bu. Ya, ya. Saya nggak mau. Masih menjelaskan mau datang tunggu jawab. Spill. Ragu baik, cow. Karangan seseorang yang bersifat karangan. Kemudian kebenarannya dalam fiksi tidak bisa diukur. Nah ini tadi A, ini B. Pengertiannya ini kebenaran. Oke, ada yang mau pakai ini? Ini gratis. Mau coba pakai Andi Bu. Wah, Andi Bu. Oke, perhatikan dulu. Yang pertama tadi karangan seseorang yang berdasarkan khayalan, jadi bukan fakta, artinya bukan suatu kejadian. Kemudian yang kedua, kebenarannya tidak bisa diukur, fakta atau subjeknya. Kan biasanya itu dalam karya fiksi pernah lihat filmnya Tinumas, pernah ya? Itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Tidak mungkin ada orang yang masuk dalam timu. Jadi ini di poin kedua, tidak berdasarkan subjek atau kenyataan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa hiasan atau bahasa perumpamaan. Misalnya, contohnya, saya ingin mengejar matahari. Padahal sebenarnya matahari itu tidak bisa dikejar ya. Tapi maknanya apa? Maknanya itu dia ingin bercita-cita dikejar matahari. Tapi maknanya lain. Apa maknanya dari perkataan tersebut? Artinya dia ingin mengejar cita-citanya, atau dia umpamakan dengan matahari cita-citanya. Itu kan bahasa dalam karya fiksi, bahwa selain tidak sama. Oke, sudah ya sampai sini. Kita lanjut lagi di jenis-jenis Karya fiksi. ya, jenis-jenis karya fiksi. Oh, ada di buku. Ada di buku, cuma penjelasannya tidak ada. Ada di buku tapi tidak ada penjelasannya. Jadi saya gunakan bukunya tapi nah dulu. Kalian pasti pusing karena di buku itu cuma
Ada yang mau ini? Andi, pagi. Oh, sebentar itu ciri-ciri berarti contoh ya, contoh karya fiksi. Contoh karya fiksi. Ada yang tahu tidak apa itu? Bagaimana contohnya karya fiksi? Kemarin sudah disinggung. Nah, siapa yang tahu? Boleh. Tulis gini, contoh karya fiksi. Nah, contoh karya fiksi apa saja? Yuk, siapa yang bisa jawab? Nanti ibu kasih gula-gula. Contoh karya fiksi itu apa? Contoh karya fiksi. Yang pertama novel. Oh, novel. Kedua cerpen. Cerepes. Ketiga dongeng. Ini contohnya ya. Tahu kan hari? Dongeng. Tidak apa-apa, lupa. Namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Oke, kemudian kita masuk di Pembahasan berikutnya. Oh, unsur-unsurnya. ada unsur-unsurnya. Sudah ditulis ini atau dipahami saja? Tunggu. Ditulis dulu. Sudah. Bisa? Sudah. Bisa juga kalau dipahami. Tunggu, Bu. Masyarakat, bagaimana keadaan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian nilai itu ada masuk nilai agama, nilai budaya. Jadi nilainya itu ada dua ya, nilai agama dengan nilai budaya. Kemudian yang ini, kalau yang ini pasti paham semua. Paham atau tidak yang ini? Ya. Tidak. Yang kemarin sudah diskusi. Yang didiskusikan kemarin ini. Yang saya singgung sedikit ada toko. Apalagi dia apalagi? Sudah toko apalagi? Bukan toko. Bukan toko. Oh ya. Tapi toko. Bukan toko. Nah, tapi toko. Oh. Nah, sudah toko apalagi? Latar. Nah, kemudian setting. Nah, sampai di sini paham? Atau masih ada ditanyakan mengenai di atas? Tidak ada. Oke, sekarang kita ke diskusi lagi. Oh, hilang ya, ada satu. Udah kita Hilang satu, Mbak. Hilang satu. Nanti ibu tuliskan pertanyaannya. Di situ, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut? Nah,